Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hype Project. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih karena kalian sudah setia menjadi penonton Hype Project. Nah, di video kelima ini, Hype Project akan membahas mengenai satu topik tentang psikologis. Kira-kira apa ya? Yap, kali ini Hype Project akan membahas mengenai beberapa trik dan fakta psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Yuk jangan kemana-mana, langsung aja kita simak video berikut ini ya. Oke, langsung aja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Kontak mata yang tajam. Dalam berkomunikasi tentu kita harus melakukan kontak mata dengan lawan bicara kita. Namun hal yang perlu kita perhatikan adalah seberapa intens kontak mata yang kita lakukan. Salah satu trik yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan kontak mata yang tajam dan lama. Hal ini dapat kita gunakan saat kita bertemu dengan seseorang yang baru saja kita temui. Cobalah untuk menatap matanya. Orang tersebut pasti akan menyukai kita karena kontak mata yang lama dengannya. Dengan ini kita akan lebih percaya diri saat mengobrol. Kontak mata yang tajam juga bisa kita gunakan loh untuk mengetahui orang lain berbohong atau tidak. Saat seseorang berbohong, ia akan merasa tidak nyaman saat kita tatap terus-menerus, apalagi dengan tatapan yang tajam dengan waktu yang lama. Jika ia grogi dan menunjukkan gestur tidak nyaman, bisa dipastikan bahwa lawan bicara kita berbohong. Lanjut ke pembahasan kedua, mengurangi rasa cemas. Di sini siapa sih yang belum pernah mengalami rasa cemas? Pasti setiap orang pernah mengalaminya. Nah, ada satu trik nih untuk mengurangi rasa cemas tersebut, yaitu dengan mengunyah permen karet. Menurut penelitian ilmiah, proses ini menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres secara dramatis. Ada beberapa kemungkinan penjelasan untuk ini. Salah satunya adalah darah mengalir ke kepala dan kamu menjadi lebih rileks. Rasanya menyenangkan saat mengunyah permen karet akan membuat kamu lebih bahagia dan lebih tenang. Selain itu, mengunyah permen karet dapat membantu mengalihkan perhatian kita dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti makan ketika kita stres atau menggigit kuku. Mudah banget kan? Trik ini bermanfaat banget nih buat kamu yang mudah cemas karena tertekan deadline atau mungkin cemas karena disuruh berbicara di depan umum. Ketiga, beritahu seseorang rahasiamu untuk meningkatkan hubungan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang meningkatkan kepercayaan dalam hubungan. Cara yang baik untuk mendapatkan kepercayaan seseorang adalah dengan berbagi rahasia dengan mereka. Tentu saja kamu tidak harus memberitahu mereka sesuatu yang sangat penting, seperti aib keluarga, hutang, atau kasus kriminal kamu di masa lalu. Terutama jika tujuan kamu adalah membangun hubungan yang baik. Kamu bisa memberikan rahasia seperti seseorang yang kamu sukai, kebiasaan aneh yang kamu miliki, atau bisa saja seperti letak tombol di badan kamu. Penting untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa kamu mempercayai mereka, dan kamu berpikir bahwa penting bagi mereka untuk mengetahui sesuatu tentang kamu. Dengan cara ini, mereka akan merasa terhubung denganmu melalui rahasia tersebut. Keempat, melihat posisi kaki lawan bicara untuk mengetahui apakah dia tertarik sama kamu atau enggak. Saat kita berbicara dengan seseorang yang baru saja kita temui, ada satu trik menarik loh untuk mengetahui lawan bicara kita nyaman atau tidak mengobrol dengan kita. Caranya adalah dengan melihat posisi kaki lawan bicara kita. Ketika kita sedang mengobrol berhadapan dengan lawan bicara kita, coba perhatikan kakinya. Jika kakinya mengarah ke arah kita, berarti dia punya ketertarikan dan nyaman mengobrol dengan kita. Namun jika kakinya mengarah ke tempat lain, bisa dibilang pikirannya sedang tidak fokus atau tidak nyaman. 5. Menghindari makian orang lain. Ketika kamu merasa sering dibicarakan dengan gosip-gosip jelek oleh seseorang yang tidak menyukai kamu, untuk menghindari tersebut, cobalah satu trik berikut, yaitu dengan duduk di sebelah orang tersebut. Dengan duduk di sebelahnya, dia tidak akan mengatakan hal buruk tentang kamu. Setidaknya akan mengurangi cacian atau singgungannya tentang kamu. 6. Memberikan pujian setiap hari.
Memberikan pujian dan ucapan hal-hal baik kepada orang-orang setiap hari. Bahkan jika kamu berada dalam suasana hati yang buruk. Pada awalnya itu akan sulit dan kemudian kamu akan terbiasa dan tidak perlu membuat diri kamu terpaksa mengatakan hal-hal yang baik. Hal ini akan membantu orang lain untuk lebih menyukaimu. Lebih dari itu, saat kamu berlatih, kamu dapat mengatakan hal baik tidak hanya kepada teman dan kolegamu, tetapi juga kepada orang-orang acak, karyawan toko, sampai dengan pengemudi taksi yang kamu tumpangi. Kata-kata ini membuat orang lain merasa lebih baik dan menciptakan getaran yang baik. Dengan melakukan hal kecil ini, kamu akan lebih disukai oleh orang sekitar. 7. Memberikan dua pilihan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk memilih atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, tanyakan saja pertanyaan yang tepat. Jangan tanya mereka apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Sebaliknya, menawarkan mereka dua opsi. Misalnya, kamu ingin menagih hutang teman kamu. Jangan tanya mereka kapan akan membayar utang tersebut. Tanyakan kepada mereka kapan mereka bisa memberikannya kepadamu. Besok atau beberapa hari lagi. Ini adalah bagaimana orang merasa bahwa mereka penting dan mendapatkan ilusi kendali atas suatu situasi. 8. Anggukan kepala saat berbicara untuk mendapatkan respon positif. Apa yang kamu rasakan ketika berbicara dengan seseorang tetapi orang tersebut justru memberikan respon yang menyebalkan? Tentu kesal, bukan? Nah, ada salah satu trik untuk mendapatkan respon positif dari lawan bicara kita. Pertama, pastikan keberadaan dan kehadiran kita tidak mengganggu mereka. Kemudian, menganggukkan kepala saat kita berbicara. Secara psikologis, anggukan kepala menunjukkan kesopanan yang tanpa disadari memiliki kekuatan manipulatif, terutama bagi orang yang sugestif, dalam arti orang yang mudah menerima saran. Ketika kita mengangguk saat menyampaikan pesan, tanpa disadari orang yang diajak berbicara akan membalas anggukan sambil berbicara. Anggukan kepala memancing orang lain yang diajak bicara untuk setuju dengan kita, sehingga terjadilah suatu komunikasi. Trik ini seringkali digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produknya. Semakin banyak orang yang terpengaruh, maka potensi untuk mendapatkan pelanggan juga semakin besar. 9. Merendahkan intonasi suara. Mencari topik pada orang baru terbilang memang sulit. Apalagi orang tersebut sulit membuka diri terhadap orang asing. Cara berkomunikasi yang efektif dengan orang yang baru dikenal adalah dengan cara merendahkan intonasi suara saat menceritakan diri Anda dan mengemukakan sebuah pendapat. Hal ini dilakukan agar lawan bicara menganggap bahwa Anda adalah sosok orang yang rendah hati dan hal ini sangat disenangi oleh siapapun. 10. Menuliskan pikiran negatif dan membuangnya ke tempat sampah. Rasa takut akan kegagalan, tidak diterima lingkungan, menjadi korban bullying, tekanan kerja yang terlalu tinggi, beban hidup yang dirasa terlalu berat, dan masih banyak lagi permasalahan dapat mengganggu kita secara psikologis. Gangguan psikologis memang tidak selalu terlihat dan berpengaruh pada fisik. Namun jika tidak mendapat pengatasan segera, gangguan-gangguan psikologis yang dirasakan akan menggoncang mental sehingga bisa menimbulkan akibat yang lebih buruk. Ada satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Mudah saja, tuliskan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu benak kita pada secari kertas. Sesudahnya, buang kertas tersebut ke tempat sampah. Hal tersebut akan meningkatkan suasana hati, sehingga kita tidak lagi terbelenggu dengan berbagai ketakutan dan pikiran negatif yang muncul dalam benak kita. Tentu cara ini tidak mutlak menjadi solusi permasalahan yang ada. Namun dengan cara ini setidaknya kita bisa mengurangi beban pikiran yang ada sehingga kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Nah, itu dia tadi 10 fakta dan trik psikologis yang bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik banget kan? Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video Hype Project kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hype Project. Semoga kalian suka ya dengan video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya di Hype Project. Salam sapa untuk menemani Anda.